Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus, kali ini kita membahas sesuatu yang cukup menarik dari pernyataan salah satu pengamat politik yang cukup terkenal di Republik ini, yaitu Bung Rocky Gerung yang mengatakan akhirnya Meranti mendapatkan kemerdekaannya. Kalau beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung bilang Meranti ingin pisah ranjang dan ingin melirik ke Malaysia dan juga ingin angkat senjata, kali ini mungkin tanpa angkat senjata, tanpa melirik ingin bergabung dengan Malaysia, Meranti akhirnya bisa merdeka. Itu yang terjadi. Memang kita ketahui bahwa Kabupaten Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di Riau, ini adalah sebuah kabupaten kepulauan yang cukup dekat dengan negara tetangga, negeri jiran Malaysia, yaitu ibu kotanya Situ Selat Panjang dengan Batu Pahat Malaysia itu cuma berkisar 90 meter persegi. Jadi cukup dekat. Nah, wajarlah maka ketika orang-orang Meranti ingin melirik daripada kita tidak sejahtera di sini, daripada kita terbelakang, ya mendingan kita gabung-gabung aja lah dengan Malaysia. Itu yang terjadi. Sehingga bahasa Rocky Gerung bahwa ingin pisah ranjang lah antara Meranti dengan Indonesia dan ingin bergabung ke Malaysia. Bahkan ingin angkat senjata. Nah, ini menarik ketika kita membahas tentang bahasa kemerdekaan. Bahasa kemerdekaan ini sudah sering terjadi, atau perjuangan-perjuangan kemerdekaan mulai dari Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka lalu daerah-daerah memberontak, mulai dari pemberontakan Permesta, kemudian pemberontakan DITI, kemudian pemberontakan Kahar Musakar. Itu adalah bahasa kemerdekaan yang cukup sangar. Padahal itu kalau kita ingin bahas lebih lanjut, bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan hak-haknya atau imbalannya sesuai apa yang dia kerjakan atau apa yang dia usahakan. Nah, itu harusnya definisi kemerdekaan. Sehingga kenapa Indonesia merasa terjajah di masa lalu? Karena ketika Indonesia bercokol dengan sebuah serikat dagang yang bernama VOC, jadi sesungguhnya Indonesia ini tidak pernah dijajah oleh pemerintah Belanda, tapi sebuah serikat dagang yang bernama VOC selama 350 tahun. Artinya pekerja-pekerja Indonesia di ladang-ladang, ladang tebu, ladang teh itu tidak mendapatkan hak-haknya yang sesuai, makanya itu terjajah seperti itu. Begitupun ketika misalnya orang bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan, lalu usaha-usaha yang begitu besar, effort dia yang begitu besar, tidak dihargai dengan semestinya. Nah, itu tidak merdeka sungguhnya. Jadi, bahasa kemerdekaan yang begitu sangar, yang begitu menakutkan, yang begitu sakral, ini harus dibahasakan kembali. Seperti itu. Sehingga kita tidak lagi dalam sudah tahun 2022 ini melihat kemerdekaan sesuatu yang angkat senjata, sesuatu yang berontak seperti Papua, yang dari tahun 2000 ke bawah itu berjuang untuk merdeka, sampai tokoh-tokoh hebatnya seperti Telis Elui harus meninggal di Berondong pada tanggal 10 November 2021. Nah, kita membahasakan kembali bahasa kemerdekaan. Karena sesungguhnya kalau kita ingin melihat Undang-Undang Dasar 45 yang dirancang oleh the founder kita, bahasa kemerdekaan itu adalah Indonesia adalah negara kesejahteraan. Bagaimana orang-orang bisa berdaya, bagaimana orang-orang bisa sejahtera, itu sesungguhnya kemerdekaan. Jadi bukan berarti pisah, sehingga tolong dilihat ketika Bupati Meranti Muhammad Adil mengatakan, ya kalau gitu lepaskan kami ingin bergabung dengan Malaysia, atau kami ingin angkat senjata. Nah, kali ini cukup mujur, cukup baik bagi Meranti, tanpa angkat senjata, tanpa bergabung dengan Malaysia, seperti mungkin daerah-daerah lain, Papua dan lain-lain yang harus berontak, tapi mendapatkan hak-haknya. Dan bahasa Rocky Gerung mengatakan Meranti akhirnya merdeka. Merdeka artinya apa? Tuntutan dia dipenuhi. Jadi sumbangsi dia, sumur-sumur migas yang digali di Kepulauan Meranti itu dan dianggap menjadi sumbangsi kepada pemerintah pusat, dihargai selayaknya oleh pemerintah pusat, bahkan mungkin lebih. Karena kata Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah dibayar sekitar 114% hak-hak Meranti. Jadi artinya rakyat Meranti hari ini sudah merdeka, sudah mendapatkan hak-haknya secara keuangan. Jadi perlu dibahas sedikit bahwa yang namanya DBH, dana bagi hasil migas, ini adalah sebuah dana bantuan dari pemerintah pusat, atau bukan bantuan, dana urun rembuk, di luar dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, DAK dan DAU. Kalau DAK dan DAU itu penggunaannya itu melibatkan anggota DPR setempat untuk dibahas. Dan item-item penggunaannya melibatkan anggota Dewan, DPRD setempat. Sementara kalau dana bagi hasil DBH, dana bagi hasil, itu yang murni ataupun tambahan, kadang itu tidak perlu melibatkan DPR. Karena ini di luar dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Bahkan coba kebijakan bupati dengan memanggil misalnya Bapeda atau dinas-dinas terkait, apakah dinas PU atau lain-lain, untuk membahas item-item apa yang digunakan untuk membangun dari dana tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Ya, kali ini ketika Meranti dengan berangnya Muhammad Aidil bupatinya, lalu dengan bicara keras mendapatkan hak-haknya dari 100 miliar meningkat menjadi 200 miliar, ini kan sebuah kemujuran yang harus diucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Sementara kabupaten-kabupaten lain itu cuma mendapatkan sangat sedikit, hanya 10-20 miliar. Nah, pertanyaan kemudian, ketika Meranti sudah mendapatkan hak-hak selayaknya, sanggupkah manajemen dari Kabupaten Meranti, yaitu bupati dan seterusnya, untuk bagaimana menggunakan dana-dana yang sudah selayaknya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Meranti? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga ketika itu bisa dilakukan, maka Meranti betul-betul bisa mendapatkan kemerdekaannya sesuai dengan yang dibahasakan. Jadi artinya dalam arti ini bahasa kemerdekaan itu bukan angkat senjata, bukan bergabung dengan negara lain, tapi sesuai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan, didapatkan imbalan balik yang selayaknya atau bahkan lebih dari pemerintah pusat. Nah, kali ini Kabupaten Meranti bisa dikatakan telah merdeka. Jadi tidak perlu angkat senjata seperti Papua, tidak perlu bergabung ke Malaysia, tapi hak-hak mereka telah terpenuhi. Tinggal Bupati Meranti atau manajemen Meranti bagaimana mengangkat kesejahteraan rakyat Meranti agar bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Demikianlah Polutus dimanapun berada. Semoga tayangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.